firman ini berubah. Kok yang di sini mengatakan segala sesuatu yang di pasar boleh kamu makan? Itu bukan Yesus Pak yang bilang. Itu penulis Bible yang bilang, menyimpulkan. Dengarkan Al, pengakuan mualaf ini. Ya Aki, saya mendengarnya dan saya kasihan dengan bapak tua itu. Coba Anda dengar juga penjelasan ustadznya itu. Saya ingin menanggapinya setelah mendengarkan ulang pengakuan mualaf itu dan penjelasan ustadznya. Udah hilang tersesat. Ya. Nah itu pembelajaran itu tidak cukup 1-2 bulan. 3 tahun. Bapak 3 tahun belajar itu? 3 tahun maksudnya itu, tapi saya akhirnya mendapat intinya aja. Kalau secara syariat mungkin ada hampir persamaannya, kebaikan. Tapi yang menjurus ini, yang saya dibukakan hati, karena dari awal penciptaan, ya. Adam, Abraham, Ibrahim, ya. Musa, Daud, Salomo, lain-lain itu, kalau saya perhatikan di kitab saya dulu, itu yang disembahnya satu, ilahi. Nah, kemudian saya ambil di Al-Quran, itu nggak berubah. Jadi tetap yang disembah itu satu. Nah, ini kenapa kalau yang setelah saya dari kitab saya yang lama ini ke baru ini kok perubahan? Kan kalau namanya firman itu kalau A tetap A, tidak boleh berubah. Satu contoh mengenai makanan haram, ada di kitab saya, di kitab Ahmad, mungkin bapak tahu ya, di Muhammadnya. Itu saya dikatakan yang haram ini termasuk babi hutan, macam 29 macam. Nah, ini masuk ke sini kok firman ini berubah. Kok yang di sini mengatakan segala sesuatu yang di pasar boleh kamu makan? Itu bukan Yesus Pak yang bilang. Itu penulis Bible yang bilang, menyimpulkan bahwa makanan haram, ya, itu kalau di perjanjian lama jelas-jelas haram. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8, babi haram. Minuman khamar haram. Imamat pasal 10 ayat 9. Tapi begitu ditulis sama orang-orang penulis Bible di Matius dan Markus, Paulus juga, ya, semua makanan halal. Sebelum lanjut, dukung channel Al-Murid dengan berikan like, komen, dan bagi yang belum subscribe ya biar Anda tidak ketinggalan video-video Al-Murid. Terima kasih. Al, setelah 3 tahun pencariannya dia akhirnya menetapkan hati untuk melakukan perbandingan. Nah itu pembelajaran itu tidak cukup 1-2 bulan. 3 tahun. Bapak 3 tahun belajar itu? 3 tahun maksudnya itu, tapi saya akhirnya mendapat intinya aja. Perlu dipertanyakan proses belajar 3 tahunnya. 3 tahun belajar, outputnya kayak gitu. Berarti ada yang patut dipertanyakan selama beliau belajar. Saya ingin menanggapinya dengan sederhana. Coba dengarkan ini, beberapa menit saja, biar Anda paham. Oke, saya akan dengarkan. Kita mulai dengan Tuhan Adam, Abraham, Musa, Daud dan lainnya. Tuhan mereka itu Esa. Kenapa Tuhan orang Kristen 3? Tapi yang menjurus ini, yang saya dibukakan hati. Karena dari awal penciptaan, ya. Adam, Abraham, Ibrahim, ya. Musa, Daud, Salomo, lain-lain itu, kalau saya perhatikan di kitab saya dulu, itu yang disembahnya satu, ilahi. Nah, kemudian saya ambil di Al-Quran, itu nggak berubah. Jadi tetap yang disembah itu satu. Nah, ini kenapa kalau yang setelah saya dari kitab saya yang lama ini ke baru ini kok perubahan? Kan kalau namanya firman itu kalau A tetap A. Tuduhan Muslim bahwa perjanjian lama mengajarkan Tuhan itu Esa atau Tauhid sementara perjanjian baru memperkenalkan konsep Trinitas yang dianggap sebagai 3 Tuhan memang salah satu perdebatan umum dalam diskusi teologis antara Kristen dan Islam. Untuk menjawab tuduhan ini, penting bagi kita untuk menjelaskan kesatuan Tuhan dalam konteks kekristenan secara alkitabiah dan bagaimana konsep Trinitas sebenarnya tidak berkontradiksi dengan keesaan Tuhan. Jadi, Perjanjian Lama secara tegas mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah dari Ulangan 6 ayat 4, yang dikenal sebagai Sema, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini adalah dasar dari kepercayaan Yahudi akan keesaan Tuhan dan dengan tegas menyatakan monoteisme.
Orang Kristen sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Kekristenan juga mengakui bahwa Tuhan adalah satu. Kekristenan tidak mengajarkan bahwa ada 3 Tuhan. Trinitas adalah doktrin yang menyatakan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi dalam keberadaannya yang esa, Dia menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini bukan berarti 3 Tuhan, melainkan satu Tuhan yang memiliki 3 pribadi yang berbeda namun tetap satu dalam esensi. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat ini tidak mengajarkan politeisme, tetapi menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam kesatuan Allah yang esa. Muslim seringkali menganggap bahwa konsep Trinitas berarti 3 Tuhan karena mereka melihat keesaan Tuhan hanya dalam pengertian numerik, satu entitas tunggal tanpa keberagaman. Namun, dalam pandangan Kristen, Allah itu satu dalam esensi, tetapi mengungkapkan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda. Ini bukan berarti politeisme, tetapi sebuah pengungkapan yang lebih dalam tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah keselamatan. Islam menekankan konsep tauhid atau keesaan Allah yang kaku, yang hanya melihat Allah sebagai satu pribadi. Kekristenan juga menegaskan keesaan Tuhan, tetapi mengajarkan bahwa di dalam kesatuan Allah ada relasi internal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah perbedaan mendasar dalam cara kedua agama memahami Tuhan, tetapi bukan berarti kekristenan mengajarkan 3 Tuhan. Saya paham maksud ente, kekristenan tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu 3. Sebaliknya, kekristenan percaya pada satu Tuhan yang esa yang diungkapkan melalui Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ente maksud, konsep ini sejalan dengan wahyu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Trinitas tidak membatalkan kesatuan Tuhan, melainkan mengungkapkan kedalaman dan kekayaan keberadaannya yang tak terhingga. Dengan demikian, Trinitas bukanlah pengkhianatan terhadap konsep keesaan Tuhan, tetapi merupakan kelanjutan dari wahyu Tuhan yang satu, yang beroperasi dalam sejarah keselamatan umat manusia. Begitukah? Ya benar Aki, kita lanjut, mengenai makanan haram dalam Perjanjian Lama. Tidak boleh berubah. Satu contoh mengenai makanan haram. Ada di kitab saya, di kitab Imamat, mungkin Bapak bukan tahu ya, Imamat. Itu sudah dikatakan, yang haram ini, termasuk babi hutan, termasuk 29 macam. Nah, ini masuk ke sini kok, firman ini berubah. Penting untuk memahami konteks teologis dari setiap perjanjian untuk merespons hal ini dengan baik. Dalam Perjanjian Lama, khususnya di Imamat 11 dan Ulangan 14, Allah memberikan perintah yang jelas kepada bangsa Israel tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Aturan-aturan makanan ini dikenal sebagai hukum koser atau hukum kasrut. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk mengatur hidup bangsa Israel, memisahkan mereka dari bangsa-bangsa kafir di sekitarnya, dan menekankan kekudusan mereka sebagai umat pilihan Allah dalam kitab Imamat 11 ayat 44-45. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus dan para rasul menunjukkan bahwa hukum makanan bukan lagi hal yang menentukan hubungan seseorang dengan Allah. Dalam Injil Markus 7 ayat 14-19, Yesus berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari hati. Ini adalah pengajaran bahwa ketidakmurnian rohani datang dari hati yang berdosa, bukan dari makanan tertentu. Lebih lanjut, dalam Kisah Para Rasul 10:9 ayat 16, Rasul Petrus menerima penglihatan di mana Allah menyuruhnya memakan segala jenis binatang, termasuk yang dianggap haram menurut hukum Yahudi. Allah berkata, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Ini menunjukkan perubahan paradigma bahwa aturan makanan dalam hukum Taurat tidak lagi mengikat setelah penggenapan keselamatan dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Perjanjian Baru, Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat, termasuk aturan-aturan makanan dalam Matius 5 ayat 17. Dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus membawa Perjanjian Baru yang tidak lagi terfokus pada hukum-hukum seremonial seperti makanan, tetapi pada iman dan kasih karunia dalam Roma 14 ayat 17, Kolose 2 ayat 16-17. Oh begitu. Jadi dalam Perjanjian Baru, hukum makanan dipahami sebagai bagian dari peraturan seremonial yang bersifat sementara dan telah digenapi dalam Kristus. Dengan demikian, bagi orang Kristen, fokusnya bukan pada jenis makanan yang dimakan,
tetapi pada iman kepada Kristus dan kehidupan yang mencerminkan kasih dan kekudusan. Saya paham. Saya senang Anda paham. Penting untuk menekankan bahwa perubahan ini tidak berarti Allah berubah, tetapi bahwa hukum Taurat telah digenapi dalam Yesus Kristus, dan aturan-aturan seremonial yang dulu penting bagi identitas Israel sebagai umat pilihan sekarang tidak lagi berlaku dalam konteks Perjanjian Baru. Bagaimana dengan pernyataan Ustadz tadi? Ya, semua makanan halal, semua yang berkaki itu boleh dimakan, kecuali meja. Semua yang terbang boleh dimakan, kecuali pesawat terbang, karena terlalu cepat. Semua yang merambat itu boleh dimakan, kecuali pipa. Itu yang menulis, Pak, itu hanyalah penulis Bible, menyimpulkan saja. Jadi orang Kristen ini, kalau di Alkitab bahasa Inggris itu dalam kurung, Pak. Kesimpulannya itu, kesimpulan titik 2, ya, semua makanan halal. Tiba-tiba disimpulkan dengan cara sendiri gitu. Wah, itu ngawur sekali. Memang terdengar ngelantur penjelasan beliau. Tetapi ada hal yang saya mau tanggapi. Mengenai tulisan dalam tanda kurung saya akan jelaskan. Memang tuduhan bahwa bagian dalam kurung di Markus 7 ayat 19 yang bunyinya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, adalah tambahan dari penulis dan bukan ucapan Yesus, sering diajukan dalam diskusi teologis antara Muslim dan Kristen. Muslim mengklaim bahwa ayat tersebut adalah interpretasi dari penginjil Markus atau penyisipan belakangan. Untuk merespons ini, mari kita tinjau ayat tersebut secara keseluruhan dan konteks teologisnya. Dalam penulisan Injil, seringkali para penulis Injil dengan pengilhaman dari Allah menambahkan penjelasan untuk membantu para pembaca memahami pengajaran Yesus. Ini tidak berarti mereka mengubah pesan Yesus, tetapi mereka menjelaskan implikasi dari apa yang dikatakan Yesus. Dalam hal ini, Markus menjelaskan bahwa perkataan Yesus tentang makanan yang tidak menajiskan adalah sebuah pernyataan yang membebaskan umatnya dari aturan makanan dalam hukum Taurat. Orang Kristen percaya bahwa seluruh Alkitab, termasuk Injil Markus, diilhami oleh Roh Kudus 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan oleh Markus adalah bagian dari wahyu ilahi dan bukan sekadar opini pribadi. Markus bukan menambahkan sesuatu yang asing, tetapi menjelaskan dampak teologis dari pengajaran Yesus dalam konteks itu. Konsep ini juga didukung di bagian lain dari Perjanjian Baru. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, Rasul Petrus juga menerima penglihatan dari Allah yang menyatakan bahwa makanan yang sebelumnya dianggap haram sekarang diperbolehkan. Penglihatan ini mengkonfirmasi bahwa aturan makanan dalam hukum Taurat telah digenapi dalam Kristus. Jadi, frasa dalam kurung di Markus 7 ayat 19 tidak dapat dianggap sebagai tambahan yang tidak sah. Sebaliknya, itu adalah penjelasan teologis yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menjelaskan dampak dari ajaran Yesus. Penjelasan itu juga konsisten dengan ajaran lain dalam Perjanjian Baru, yang menunjukkan bahwa hukum makanan Yahudi tidak lagi relevan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuduhan bahwa itu adalah penyisipan yang menyelewengkan ajaran Yesus tidak berdasar jika kita melihatnya dalam konteks penulisan Injil dan keseluruhan pesan Alkitab. Terima kasih Al, penjelasanmu sangat komprehensif dan mudah dipahami. Sama-sama Ustadz Aki.